lawan Crystal Palace. Gue masih inget banget itu. Kenapa? Karena mainnya bagus banget. Menang 3-0 atau apa. Crystal Palace kan nggak giant killer juga kan. Mainnya bagus banget sampai gue tweet, wah kalau main kayak begini terus bisa kayak muncul nih MU seterusnya. Yang ujung-ujungnya gue dibully juga dengan tweet itu. Dulu by the way pas zamannya si Koci punya kafe di Kasar Festival ya, di Kuningan. Itu cerita lucu banget. Jadi di tembok Oh iya, gue tahu lu mau ngomong. Iya, gue tahu lu mau cerita apa. Di tembok kafenya ada foto doi nih. Foto Joey dari ya. belakang. Dari belakang, nomor 14. Bunyi orange. Ada wartawan datang, Kompas datang. Coach, ini kan nomor 14 kan? Ini siapa? Ismet Sofyan. Ya, dia tanya ke karyawan gue kalau nggak salah. Dia ini yang punya kafe Ismet Sofyan. Karyawan gue bilang enggak. Oh Ismet Sofyan. Iya, itu kan Ismet Sofyan. Koci, dulu tuh di rumah keluarga gue tuh ada truk pickup lama, Datsun warna biru muda lah, lama tahun 70-80-an gitu. Dulu pas gue kecil, gue nggak tahu itu pickup kenapa ada di situ kan, karena udah nggak bisa jalan. Di truknya, di baknya tuh karena nggak bisa jalan lagi ditaruh buat taruh batu bata gitu ya, barang-barang bekas gitu. Gue nggak ngerti kenapa nih truk dipertahankan ada di situ gitu kan, nggak dijual, nggak dipakai juga karena udah nggak bisa jalan gitu kan. Tapi tiap tahun itu pajaknya dibayar, gitu. Dibayar terus tapi udah nggak bisa jalan gitu. Lu gue mikir-mikir ini truk udah nggak ada gunanya kenapa tetap dibayar gitu kan. Tadi malam ketika MU main lawan Liverpool, gue teringat sama truk itu, tau nggak lo? Gue jadi berpikir itu truk lebih ada gunanya dibanding MU tadi malam sebenarnya. Itu lo nonton kan? Pasti. Itu anjing lo. Lo ngelawan tim rival terbesar lo, yang bisa menyamai rekor gelar juara terbanyak kalau juara liga, gitu. Perlawanannya nggak ada sama sekali gitu. Sebenarnya gue bilang ya ini demi Arsenal juga, gue bilang semoga ntar malam seri. Karena untuk biar City yang lebih unggul 3 poin kan kalau seri, terus MU juga ketinggalan sama Arsenal kan. Terus gue kan ada grup isinya 4.000 orang, grup Telegram. Pas 2-0 bilang, "Coach, masih berharap seri." Nggak, tapi kalau lihat 20 menit pertama, ya is a no-no. Is a no-no. Karena gue lihat, kalau ada perubahan pun nggak akan banyak. Dan itu memang terjadi di babak kedua. Cuman Liverpool ini kayaknya agak kasihan atau takut cedera atau gimana. Habis 2-0 mereka sebenarnya udah latihan passing. MU lebih ke nguber pantat. Di babak kedua baru ngepresnya bener, bukan kayak babak pertama. Nggak dapat peluang juga, ya kan? Nah, terakhir 2-0, ya. Itu sebenarnya di babak kedua selama 20 menit lah. Itu sebenarnya periode Liverpool bermain paling jelek tuh di situ kan? Yang hilang bola. Banyak hilang bola, kalah betul. 50-50 ball terus second gitu. ball kalah. Tapi tetap aja peluang terbaik itu kan ketika menurut gue pemain paling bagus tuh semalam itu ya cuma Jadon Sancho doang yang paling niat sih mainnya ya. Di sana. Di United gitu kan, ketika dia dimasukin di berapa kali dribble lewatin, lalu dia ngelepasin passing terobosan, gue lupa siapa. Kalau nggak Elanga, Rashford salah satunya. Yang ternyata walaupun hakim garis ngangkat bendera itu onside sebenarnya. Tapi tetap aja nggak ngaruh karena tendangan nggak masuk juga gitu. Tendangan nggak masuk juga. Dan nggak lama setelah itu baru gol lagi kan, golnya Mane kan. Itu dan di situ sebenarnya kelihatan banget ya United ini menurut gue bener-bener nggak ada soul-nya, nggak ada semangatnya. Dan itu bukan hanya kemarin ya, itu udah berapa pertandingan terakhir. Iya benar. Dan juga apa namanya, lo lihat lah banyak tim yang bisa bermain katro gitu ya.
Dan dulu gue inget zaman Liverpool katro gitu. Iya. Liverpool zamannya Jay Spearing gitu ya, itu Iya, katro iya, banget. Iya. Mereka lawan tim lain mungkin katro, tapi ketemu United By- itu nggak by- katro pasti mainnya By gitu the way, kan. lu tau Jay Spearing main di mana sekarang? Di mana? Tranmere Rovers. Liverpool. Jangan kaget lo. Iya, jadi mau sekatro apapun Liverpool di 10 tahun lalu misalnya, 12 tahun lalu gitu, kalau ketemu United, itu mainnya pasti nggak katro. Minimal kaki tuh ngangkat-ngangkat lah Fighting kena spirit. paha Iya, gitu iya, kan. iya, Iya kan, iya. kan, gitu kan. Ya gue bandingin sama kayak FC Utrecht lah. Utrecht tahu sendiri kan selalu di papan tengah atas. Tapi ketemu Ajax, lu cek deh googling berapa tahun terakhir Ajax selalu kesulitan karena itu rival terberatnya. At least lu ketemu rival lu mau kalah atau apa, you fight until you die. Dan Betul, itu betul. fans Utrecht itu mengharuskan pemainnya seperti itu. Iya. Dan kemarin itu gue setuju. Lawan lu ini terbaca sampai Rangnick, notabene pelatihnya, itu mengeluarkan sindiran-sindiran yang sangat keras, tapi menyampaikannya dengan cara halus. Ini dia bilang sampai dia bilang ini totally embarrassing. Dia bilang MU ini ketinggalan 6 tahun dibanding Liverpool. Sebenarnya sindiran-sindiran udah dikasih beberapa waktu lalu. Lu masih ingat pertama kali first match dari Rangnick lawan Crystal Palace. Gue masih inget banget itu. Kenapa? Karena mainnya bagus banget. Menang 3-0 atau apa. Crystal Palace kan nggak giant killer juga kan. Mainnya bagus banget sampai gue tweet, wah kalau main kayak begini terus bisa kayak Munchen nih MU seterusnya. Yang ujung-ujungnya gue dibully juga dengan tweet itu. Tapi kenapa mereka bisa di match pertama jarak antar pemain deket, ambil keputusan oke, transisi oke, ruang covernya semua oke, semua berjalan lancar. Habis itu ngedrop sampai detik ini. Artinya bukan mereka nggak bisa kan? Artinya kembali lagi is not a team. Gue tadi baca statementnya Bruno Fernandes, dia bilang ya at least the difference is Liverpool fight for something and kita for nothing. Lu nggak boleh ngomong begitu sebagai pemain. Ini rival lu terberat. Lu harus berikan segala, dan kita juga tahu Bruno Fernandes musim ini jelek banget. Iya. Oleh dipecat itu kan bukan karena performanya mereka bagus. Karena mereka sendiri drop. Yang beda banget dengan musim lalu lah. Bruno Fernandes 1,5 tahun pemain luar biasa kontribusinya. Yang lain juga Maguire, you name it lah, Pogba dan. Tapi somehow gue nggak ngerti ya. Di bawah Ole itu udah menurun dan sekarang Rangnick nampaknya nggak bisa ngangkat, jadi tambah turun terus. Gue tuh semalam selain keinget Jay Spearing ya, gue keinget John Joe Shelvey tuh nggak lo, pas main di Liverpool. Iya. John Joe Shelvey bermain di Liverpool itu di era Liverpool tuh katro mainnya juga sama gitu. Iya. Tapi dia tuh cari gara-garanya bahkan sama Ferguson kan. Diajakin berantem sama dia gitu kan. Dia tahu di atas lapangan tuh pasti kalah gitu Iya. kan gitu. Dan sebenarnya itu kan yang pengen diapresiasi kan sebenarnya itu. Iya. Kalah betul. tuh nggak apa-apa gitu. Betul, Kalah it tuh nggak happens, apa-apa. iya. Kalah telak pun juga nggak apa-apa Iya, gitu iya, kan. setuju. Gitu. Tapi bener-bener Caranya. itu di babak pertama tuh nggak ada shot on Nggak ada. target kan. Dan bener-bener diobok-obok babak pertama. Iya. Asli diobok-obok. Mereka juga nggak tahu harus ngapain. Gini ya, lu mau main 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1, it's all the same. Nggak ngaruh sama sekali. Lu mau taruh Dalot di kiri pun yang sebenarnya ada Teles, kenapa harus taruh? That's okay. Nggak ada masalah juga. Asal yang penting kembali lagi ke eksekusi. Kalau lu lawan Liverpool, lu ngepres cuma 1-2 orang, ya lu lewat lah. Ngerti nggak? Lu ngepres 1-2 orang, let's say 3 orang. Lu lewat, 3 kan ketinggalan. Belakang masih ada 6 orang, di situ dihantam kan. Kalau lu ngepres, awal babak kedua ngepresnya berapa? 5 orang, 6 orang. Paksa Liverpool 15-20 menit pertama keteteran. Seperti yang kita tadi bahas, second ball hilang, passing jelek, dan lain-lain. Tapi habis itu mereka lihat MU ya kayaknya mulai sangar, mereka recover lagi. Harry Maguire, buset ya, Harry Maguire Itu gol pertama itu fatal ya. Tiap kali United kebobolan, Harry Maguire tuh mukanya paling concern, seolah-olah kayak paling merasa bersalah. bukan merasa bersalah, bukan. Dia tuh paling merasa kayak gue nih main udah bagus, temen-temen Iya, gue iya, jelek gitu iya, mukanya kan. iya, Gitu iya, mukanya, iya, gue iya. kayak Apa tuh? Seolah Nih. Pokoknya aduh. lo coba nih gambarnya bisa dikasih full screen nggak? Ntar ya, taruh di layar ya, gitu.
ini seolah-olah gitu ya, dia merasa, oh Tuhan kenapa ini nasibku seperti ini gitu Kok kan. pemain gue goblok banget. Iya gitu. Seolah-olah bukan, gimana coba? Tapi kalau gue mau bahas sedikit taktikal ya, yang dilakukan dia di gol pertama itu fatal banget. Karena dia itu dalam posisi dengan jarak sangat jauh. Kenapa dia tidak ikut 2 center back, ikut kembali, tapi dia maju ke depan. Justru dia maju ke depan, dia nggak akan dapat bola. Iya. Tetap jaraknya ada 5, 6, 7 meter, which is space-nya banyak untuk lakukan through pass, dan dia out of position. Kan telat baliknya. Itu gue bilang ini keputusan salah, dan untuk Harry Maguire, unacceptable. Bikin keputusan taktikal yang seperti itu. Harry Maguire tuh sehari pada 2 hari sebelum pertandingan semalam itu, dia ada interview gue lupa sama media mana. Iya. Terus pas dia dikritik soal Permainan performanya, jelek, dia ya. bilang bahwa gue selalu dipercaya jadi starter di Iya, dimanapun iya. kan. Oleh-oleh sama Rangnick. Iya, oleh-oleh sama Rangnick dan juga di Timnas Inggris. Iya. Gitu. Dan ternyata dia memberikan penampilan yang seperti ini gitu. Dan lo lihat Bruno Fernandes aja kemarin tuh mukanya udah nyerah gitu loh. Iya. Udah bener-bener Iya. nggak ada ini, udah bener-bener nggak ada spirit sama sekali Dan gitu. kalau Ronaldo pun main, tetap dibantai itu kemarin. Iya, Nggak ngaruh sama sekali. Iya gimana kalau backnya kayak gini coba modelnya kan. Makanya buat fans United itu ketika si Hannibal Mejri dimasukin menit 84-85 itu kerjanya dia cuma nyikat-nyikat kaki doang. Iya kan. Robertson lah, Keita lah disikat-sikatin semua, Henderson. Sampai gue bilang ini pemain cocok dengan namanya Hannibal. Hajar semua. Itu mending Hannibal dimainin dari awal, kartu merah dah gitu kan, iya kan. Daripada nggak ada press yang sama sekali. Itu kalau 10 menit lagi tuh kartu merah itu Hannibal. Pasti. Kaki ngangkat kemana-mana gitu. Iya. Nah, pertandingan berikutnya United tuh akan ketemu sama Arsenal. Kita masih taruhan tiket bisnis kelas Singapura kan. Iya. Itu sih gue menang sih kayak kalau Arsenal. Karena dia taruh, kan. Iya. Itu home away sih? Home Arsenal. Arsenal home? Iya. Arsenal di hari Sabtu atau Minggu ya? Iya, weekend. Oke. Hari Sabtu jam 18.30. Oke. Yang penting itu kan buat keempat besar kayaknya belum tahu juga ya, ntar gimana Belum Arsenal sama tahu. Spurs juga ya. Semua itu nggak jelas. Iya. Asli belum tahu. Oke. Gue sih merasa bahwa ya mendingan Spurs aja kali ya. Oke, jadi seperti yang ramai sudah dibicarakan oleh kita berdua, kita itu setiap musim selalu bertaruh soal tiket pesawat ke Eropa. Tahun lalu kita nggak taruhan sebenarnya. Enggak. Enggak Tahun ya? lalu kan COVID. 2 tahun lalu, tapi 2 yang tahun lalu. sampai sekarang belum bayar. Iya. Karena Ya nggak ada sih. Bentar. dia. Karena Bentar. belum gue tagih juga soalnya, belum gue tagih. bukan gue ngomong. Yang ke Singapura udah gue Singapura bayar. udah. Ke Singapura udah dibayar. Gue bayarin satu keluarga gue bayarin. Gitu. Jadi tahun ini tuh masih yang utang 2 tahun lalu, Iya. sama ke Singapura, sama satu lagi ya berarti ada ke Iya, Eropa lagi. iya. Jadi kalau lo menang Arsenal masuk ke 4 besar, Iya. angus berarti kan? Angus, ya. Angus. Kalau enggak gue bayar 2. By the way lo masih taruhan sama siapa yang Harpa. soal Roma masuk? Masih. Masih lumayan deg-degan dong berarti kan? Enggak. Juve lolos. Juve tetap lolos. Iya. Nah, di sini kita mau sedikit retrospeksi. Melihat berbagai perjalanan beranjang sana, berpetualang ke berbagai stadion. Ini di Eropa doang apa di negara lain? Nggak ada. Di Eropa doang. Banyak negara. Oke. Coba kita lihat satu persatu, ntar lo menceritakan ini, Wace. Dan juga sebaliknya. Wah, anjrit. Ini bentar. Ini mah di Singapura ini. Yang Singapura nggak usah lah, banyak pasaran. Dulu zaman gue ke stadion kan nggak pakai foto-fotoan gitu. Iya, kan. bener. Belum ada handphone yang canggih. Yang terakhir ya pas ke Singapura aja, pas Arsenal main itu baru mulai, karena net juga ikut kan interview gue, itu baru pakai foto-fotoan. Sebenarnya kalau di Eropa terakhir itu gue sama Lili Pali. Jadi sebelum Lili Pali ke Eropa, itu gue nonton Utrecht Ajax. Nonton Utrecht Ajax sama Vano. Sebelumnya kalau nggak salah di Barcelona gue nonton. Madrid gue nonton. Gue belum pernah actually nonton di Camp Nou ya. Gue udah berapa kali, udah 2 kali kalau sana. Cuman datang ngeliatin ini aja, ngeliatin stadionnya sama cari
Gue tuh cari merchandise Barcelona yang basket sebenarnya. Ada di situ kan? Ada. Iya. Makanya gue kalau datang ke Futsal Tokyo basket begitu. ada di situ semua. Yang paling keren tuh sebenarnya yang ini sih, yang ini di Scotland. ini di London Oh, ini. di Ini London. di Trafalgar Square. Malamnya itu ada Inggris lawan Scotland. Kualifikasi Piala Dunia kalau nggak salah ini. Gitu. Keren sih. Karena isi orang Scotland semua pakai kilt gitu di tengah-tengah gitu. Iya. Terus teman-teman gue yang Inggris pas ngeliat foto ini tuh mereka nanya kok lo berani pakai baju Inggris gitu datang ke sana. Terus gue bilang enggak lah, gue orang Asia gitu. Kagak dibawa juga. Enggak sih lah, sama mereka. kalau Scotland aman lah. Kalau Aman, Scotland. aman. Kecuali kalau Rusia di situ, nah baru perang. Next. Kenapa foto gue lagi sih? Karena gue nggak ada Kenapa fotonya. foto gue lagi sih? Ganti nggak ada fotonya Ini foto-foto di Asia mah ngapain sih? Ini Singapura ini mah. Banyak kalau Singapura tuh pasaran, semua orang juga ke Singapura gitu. Gasnya cuma 2 punyanya. Ini di mana? Oh, ini di Shanghai nih, di Shanghai. Tour kalau pre-season tour mah mending nonton ini. Masih lebih sering nonton Liga 2 atau enggak? Gue ke Beijing 2010 sama Milanisti nonton Super Copa. Milan lawan Inter, di Inter ada Snyder, di Milan ada Seedorf. Dan itu ya seru juga match itu. Iya, Super Copa kan ada pialanya. Kalau pre-season tour tuh gue tuh pernah nonton sekali tuh nonton. Lu kan nggak pernah suka nonton pre-season. Nggak suka, Berapa nggak kali suka. gue ngajak lu ke Singapura nonton pre-season, lu bilang nggak mau. Kalau yang ini enggak, gue tuh nggak pernah mau keluar duit, ini dibayar gue dulu. Ini nonton gini. Oh ya, ini Sponsorin. sama Bein ya. Sama Bein, Ya. sana sama ini. Sana sama Intersport, gue bilang aja deh ya. Ini Gudang Garam nih. Pergi, makanya masuk lagi dong Gudang Garam. Gue tuh inget banget coach, gue datang nonton United di Bangkok 2013. Itu pertandingan pertamanya Moyes. David Moyes. Iya, yang kalah. Lawan Singa All Star. Iya. Namanya Singa All Star. All Star dengan disponsori sama merek bir kan, Singa Iya, Bir. iya, Kalah iya. 1-0 aja. Iya, kalah gue tahu. Iya. Itu bener-bener sebuah ini ya. Abis itu kalah beruntun. Sebuah refleksi yang buruk sekali gitu ya. Next. Ya ini gue nggak ada foto. Ini pas nonton Arsenal. Pas nonton Arsenal, gue dua tahun gue ke Singapura nonton sih. Yang terakhir aja gue nggak nonton karena tim yang gue nggak suruh, ada MU kan. Pasti gue nggak datang kalau ada MU. Terus ada Juve kalau nggak salah. Yang terakhir aja gue nggak datang. Ini pas hari pertandingan tapi coach ya? Ini habis pertandingan ini. Arsenal ya? Arsenal. Ini gue ketemu sama lu di Singapura kan kalau salah ini? Enggak, itu sebelumnya. Oh sebelumnya lagi. Bukan yang ini. Oke. Kalau terlihat sangat bijak di situ ya? Yang ini. Yang ini terlihat bijak dan penuh dengan ini. Penuh dengan wisdom gitu. Gue selalu bijak kampret. Ada lagi nggak? Nggak ada. Habis. Oke. Sebenarnya banyak foto yang lebih seru sih, tapi ini agak katro produsernya ya, tidak bisa mencari dengan baik. Lagi anjing bisa lagi. Enggak, gue tuh ada foto depan Anfield, man. Ada, masalahnya gue pasti si produksi Febri sengaja nggak masukin ya. karena ada gue fotoan di depan patungnya Shankly gitu ya. Iya. Ada sama foto dengan pose kepleset, ada di Anfield gue, ada. Itu nggak dimasukin. Oke, kita pokoknya minggu depan gue masukin tuh, gue masukin sendiri. Gue lupa, gue ada foto di stadionnya Ajax, terus gue begini. Gue Lupa, gue harus cari lagi. gue sama teman gue dulu sih, siapa namanya Adit, fotoan di depan Emirates gitu. Terus dia tuh ini apa namanya kayak ngeledek gitu kan, julin lidah gitu-gitu gitu. Terus tiba-tiba nenek-nenek versi Arsenal pegang payung ditunjuk gitu sama dia, sama nenek-neneknya. Kalau itu gue punya pengalaman di Madrid lagi tour. Kan ada foto virtual gitu. Terus dia tanya, would you like take a picture with Ronaldo? Gue liatnya bilang, no. Do you have Messi? Langsung ditinggal gue. Langsung ditinggal gue. Langsung puter badan cabut ya. Nanti kita minggu depan kita bahas foto-foto di stadion lagi kayak seru. Dan kalau misalnya netizen punya foto-foto juga di stadion dimanapun ya, menurut gue lo kirim aja, lo nge-tag akun Regista, ntar kita bahas kalau lo mau ngasih tahu cerita lo juga di balik situ. Apalagi kalau stadionnya aneh-aneh ya, gitu. Ya ntar gue coba cari yang di depan Ajax Stadion. Nggak, maksudnya kalau cuman fotoan abis lari depan GBK ya jangan dikirim fotonya. Gitu kan.
Nah, Enggak, kalau di Indonesia gue malah kecuali nggak lo ada foto habis pertandingan di depan Stadion Singa Perbangsa Karawang. Nah, itu baru lo kirim fotonya. Itu baru lo kirim. Kalau yang biasa-biasa jangan lah. Iya. Oke, kita sekarang masuk ke segmen berikutnya, Domba Kardus dan Katro of the Week. Oke, kita masuk ke segmen Domba Kardus dan Katro of the Week. Yang pertama, Domba Same Energy. Ini namanya Rehan Arta. Wah, Di Real mantap. Madrid. Ini fotonya saya yang dipotong. Jadi ini gue kolongin pemain itu dari belakang. Oh, gue pikir lo nggak ada kaki ya, coach. Oh, itu ternyata. Gue angkat Pas itu, kaki. gue geser bolanya ke belakang. Mm-mm. Jadi bolanya ada di belakang. Mhm. Tapi emang bener tuh, same energy, gue setuju tuh. Ya. Feb, Mantap deh emang bapak dah. Feb, seharusnya lu tambah satu itu lagi, satu kolom lagi. Domba, kardus, katrok kan. Tolol of the week. Karena banyak banget itu yang tolol itu. Dulu by the way pas zamannya si Koci punya kafe di Pasar Festival ya, di Kuningan. Itu cerita lucu banget. Jadi di tembok Ya, gue tahu lu mau kafenya. apa. Ya, gue tahu lu mau cerita apa. di tembok kafenya ada foto doi nih. Foto Joey Dari belakang. Dari belakang, nomor 14. Nomor 4. Bajunya orange. Ada wartawan datang, Kompas. Kompas datang. Coach, ini kan nomor 14 kan? Ini siapa? Ismet Sofyan. Ya, dia tanya ke karyawan gue kalau nggak Oke. salah. Dia ini yang punya kafe Ismet Sofyan. Karyawan gue bilang, enggak, kok Ismet Sofyan? Iya, itu kan Ismet Sofyan. Gue sampai udah lah. Next. Gue udah nggak tahu harus ngomong apa lagi kalau begitu. Next, Kardus. Sekarang kita Kardus. Manchester United ketika menyadari kalau minggu depan harus lawan Liverpool di Anfield. Lalu Lara Cynthia ini bilang MU akan menghajar Liverpool demi City juara. Apa ini logikanya apa ini? Enggak juga, gue pertanyaan itu foto asli atau bukan ya? Ya itu harus dicek lagi sih sama admin. Tapi Yang itu apa nih? Fans United ketika minggu depan harus oh. MU akan menghajar Liverpool demi City juara. Dia ini fans apa sebenarnya? Dia. Fans City atau fans MU? Iya. Nih kita gara-gara buka submission gini orang jadi banyak yang sengaja jadi goblok tuh loh. Iya. Iya, jadi yang emang dengan sengaja jadi tolol gitu. Oke, next. Ini langganan kita nih ya. ID extra time. Half time Liverpool 2-0. Lalu Sahal Babu Salam. Apa sih ini? Oh, Pamer aja pamer. Pamer gelar. Pamer gelar MU. Wah, gila. History FC. Nggak sebenarnya kayak lu tahu yang bikin kasihan apa? Kalau satu orang nggak masalah, tapi banyak banget yang bikin suka posting ginian. Kalau udah kalah, nggak tahu harus ngomong apa, mainnya jelek dan lain-lain, nggak punya prospek, keluarlah sejarahnya. Gue nggak ngerti juga kenapa dia pembelaannya harus kayak gitu ya. That's why kan gue bilang sama lu, tambahin rubrik tolol of the week satu. Sahal Babu Salam ya, semoga sehat selalu Sahal Babu Salam. Ya kayak gini-gini tolol-tolol gini nggak usah dimasukin lah harusnya lah. Masalah banyak banget yang Banyak kayak banget. begini. Habis? Katro of the week. Ada satu lagi. Katro of the week. First in the nation to play in English professional competition. Please welcome Elkan Bagot. Lo kata Bibek 29 ini better than Van Dijk in my Dia book. di Ipswich kan? Di mana Iya, dia? iya. Ipswich. Ipswich itu di mana? Championship. Championship apa League One ya? League One ya? League One. League One divisi 3. Divisi 3 berarti. Bahkan nggak jadi pemain inti kan? Baru starter pertama kali kan? Baru starter pertama dia. Ya kompetisi hampir habis. Iya. Baru starter. Sama kayak Phil Jones baru starter kemarin. Gue lihat si Bagot ini main ya di beberapa match pas sama timnas. Ya sorry itu untuk gue nggak banget. Iya, menurut gue sih. Cuman karena dia masih muda kasih kesempatan untuk berkembang. Badannya gede banget kan dia. 193 dia. Agility-nya tuh jelek banget. Agility-nya jelek banget. Tapi ya kembali lagi dia masih muda, semoga dia belajar. Cuman dari apa yang gue pantau itu nggak banget. Makanya masih Sintayong dicadangin kan. Habis satu lagi.
Wah, ini mah idiot ini kalau ini. Biasanya Ronaldo nggak main kan? Dia fans apa nih? Fans MU ceritanya? Oh, bukan. Nggak, ini sih nggak usah dibacain sih menurut gue tweetnya. Itu dari bahasanya tuh, aduh, lu sekolah apa sih? Nggak, Pernah sekolah nggak sih? nggak sekolah sih gitu. Kalaupun sekolah bolos mulu ini pasti. Gue tuh nggak ngerti deh orang tuh ngepost gini tuh serius apa bercanda gitu sih. Iya, biasanya sih kalau gue bilang mereka itu nggak punya kehidupan di dunia nyata ya. Jadi curcolnya di sosmed. Dan apa namanya ya untung aja kalau Ronaldo nggak akan ini ya nggak akan ngesu balik kalau di Indonesia nih udah minta maaf pakai materai nih pasti orang. Iya. Gue kalau baca penal itu gue langsung blok ke orang kayak begini. Dulu You don't show respect gitu loh. Dulu siapa pemain yang ngesu orang yang nge-harass dia di Singapura tuh siapa ya? Nggak tahu. Ada fans Liga Inggris orang Singapura itu nge-tweet apa nge-post something di sosial media, gue nggak tahu offensive atau racist segala macem gitu. Terus disu sama si pemainnya ini. Nyampe ke Singapura, gue nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara Inggris sama Singapura kan masih Commonwealth gitu kan. Nyampe, ditangkap orang ya. Ditangkap orang ya. Harus begitu. Iya. Lu kalau mengkritik itu fine aja kok, ya kan? Cuman tetap ada koridornya kan. Gue juga kalau gue merasa terancam dengan tweet yang gue baca ya, itu kemungkinan besar akan gue laporin juga. Beruntung belum pernah terjadi ya. Oke, ini jangan ditiru ya, ini orang goblok ini, jangan ditiru. Gobloknya goblok banget. Lebih goblok dari Harry Maguire. Harry Maguire 5 dijajarin, gandengan tangan masih lebih goblok dia. Jangan ditiru. Oke, sekian Pakai Jason Show untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di pekan depan. Jadi, gue ingin memberikan pesan. Kalau nanti ternyata, bukan kalau nanti sih, memang nanti ada yang mau nitip jersey sama gue dari Singapura ya, silakan langsung aja di tag. Tapi tolong apa namanya, jangan. Jadi kalau mau nge-tweet gue itu adalah mention di depan, biar nggak masuk ke public timeline. Karena 2 tahun lalu, gue bilang kalau mau nitip jersey silakan, tag gue, terus gue balas. Tiba-tiba gue di ini, Koci. Gue di tweet sama Bea Cukai. Oh iya. Di sindir jangan lupa bayar pajak. Iya, gue masih ingat itu. Gitu. Jadi jangan. Sampai jumpa, dadah. I know someone can't play them tune for real.